terkait diksi Rocky Gerung yang dianggap ini merupakan penghinaan kepada simbol negara, yaitu Presiden Joko Widodo, terkait bajingan tolol, terkait diksi bajingan tolol. Nah, bajingan tolol kalau kita banding dengan diksi Firaun, ya kira-kira ya di mata umat Islam nih khususnya, ya lebih menghina mana, ya lebih satir mana gitu lah ya, menyindir keras gitu kan. Kalau di mata Islam ya pastinya lebih menghina Firaun ya. Ya, nah maka dari itu jika kita bandingkan ke situ, ya pastinya Presiden Jokowi juga tidak akan marah dan tidak akan mengadukan ke pengadilan terkait statement Rocky Gerung ini. Ya, karena pasti bakal menimbulkan konsiderasi gitu kan. Pertimbangan-pertimbangan gitu kan dari Pak Jokowi untuk mengadukan hal ini kepada pengadilan. Nanti banyak yang banding gitu loh ya, terutama Rocky Gerungnya, bahkan para pembelanya juga pasti banyak. Rocky Gerung itu pasti banyak yang membela. Ya walaupun kita tidak secara frontal gitu. Ya mungkin di media sosial banyak yang membela juga. Dan ini Pak Jokowi tidak akan mungkin gitu kan, kalau menurut saya gitu kan, melaporkan Rocky Gerung ke pengadilan atas keterhinaannya terkait diksi bajingan tolol ini. Ya, apalagi jika kita kupas ya, ditafsirkan bajingan tolol ini, ya itulah hanya supir gerobak sapi. Analogi dari ini kan relevan dengan negara ini perlu pemimpin, dan pemimpin ini perlu yang cerdas dan tidak tolol gitu kan. Sudah deh ya. Kalau kita ditafsirkan ini akan panjang ya. Jadi ahli bahasa lah intinya. Yang penting jangan ada sentimen ya. Adu argumen please, tapi jangan ada sentimen. Fair saja. Ahli filsafat adalah ahli logis dalam berpikir dan pastinya integritas. Orang integritas dan cerdas pasti menang dalam perdebatan, dalam adu argumentasi. Ya, jadi rumit akhirnya gitu kan. Dan jika Rocky Gerung ini diproses ke pengadilan, maka proses pengadilannya pun akan panjang. Karena banyak tafsir, banyak argumentasi yang berdatangan yang membela Rocky Gerung. Terlebih dari dirinya sendiri. Karena dia ahli filsafat. Dan Rocky Gerung menurut saya ya belum ada tandingannya. Ya buktinya yang paling terkenal kan Rocky Gerung. Dan Rocky Gerung ini adalah orang yang mempunyai idealisme tinggi dan integritas tinggi. Maka dari itu dengan idealisme dan integritasnya ini dia tidak mampu gitu kan membendung integritasnya itu untuk bersuara, tidak mampu. Pasti selalu bersuara karena jiwa idealisme dan integriti yang tinggi, genuine, asli dari dirinya. Bahkan mungkin di iming-iming jabatan pun Rocky Gerung ini tidak mau. Karena bukan tipenya, bukan mencari jabatan. Ya, bukan orang yang mempunyai tipe hubud dunya wa kharaitul maut. Dia ini orang yang mempunyai idealisme tinggi dan integritas tinggi itu. Dan itu adalah jiwa pahlawan. Cuma kalau menurut saya Rocky Gerung ini bukan pahlawan nasional yang artinya bukan pahlawan yang belum modern ya. Ya, pahlawan terdahulu kan belum modern seperti sekarang. Nah, Rocky Gerung ini kalau menurut saya pahlawan nasional yang masih hidup di era modernisasi. Nah, bayangkan jika tidak ada Rocky Gerung, mungkin ini makhluk pilihan Allah, perlu dijaga, perlu dilestarikan.
Bagaimana kalau tidak ada Rocky Gerung? Ya, tidak ada edukasi politik di kampus-kampus, bahkan di publik ini. Ya, dengan kecerdasan bernarasi, kecerdasan berlogika, menyampaikan yang hak dalam istilah Islam dan melawan kebatilan. Ya, yang paling saya suka dari beliau adalah, ya dari Rocky ini adalah orang non muslim tapi ya mencintai Islam. Orang non muslim tapi percaya dengan Islam adalah aturan yang adil. Maka dari itu idealismenya relevan dengan idealisme agama Islam. Itulah integritas. Nah, maka dari itu kalau menurut saya Pak Jokowi ya tidak perlu ya membuat masalah ini semakin keruh ya, semakin meruncing, menajam, menjadi polarisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya. Oke, bravo lah ya. Semoga Pak Jokowi berjiwa besar dalam hal ini. Karena sejatinya pemimpin itu memang harus berjiwa besar. Ya, berjiwa besar. Bravo ya jika Pak Jokowi tidak menganggap hal ini masalah yang paling urgent dalam polemik negeri ya. Karena apa? Karena masih banyak yang lebih urgent ya, yang menjadi tupoksi presiden, yaitu kesejahteraan dan keadilan. Itu merupakan tugas pokok presiden. Nah, kira-kira seperti itu sajalah pemirsa. Semoga ini menjadi edukasi kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.